Today we are going to pretend to be. Diperlihatkan wanita cantik yang bernama Gemma. Ini dia parasnya. Dia yang merupakan dosen PAUD ini pun dimintai seseorang wali murid untuk dicarikannya rumah yang berfasilitas lengkap dan tentunya dengan harga yang sangat murah meriah. Lantaran dengan rasa kebingungan pun, lantas Gemma meminta bantuan kepada pacarnya yang berprofesi sebagai tukang kebun yang bernama Tom. Tom yang dimintai bantuan sang pacar, lantas Tom langsung mengajak Gemma ke agen jual beli rumah kamfling di sekitar sana. Setelah memerlukan waktu yang sangat lama, akhirnya mereka dipertemukan agen Martin. Ini dia makhluknya, di mana dia sudah mengiklankan rumah kamfling dengan fasilitas lengkap dan tentunya dengan harga yang murmer. Selain harga yang terjangkau, Martin juga menjamin dari ancaman paham sesat yang berkeliaran. Akhirnya mereka berdua pun lebih sangat tertarik dengan tawaran tersebut, bahkan langsung memintanya untuk menunjukkan lokasi di mana kamfling tersebut. Jesus, Martin, you are one strange and Ready? yeah, ready. Ready? Setelah berada di sekitar komplek, alhasil mereka dibuat bingung. Saking banyak rumah dengan model yang sama dan cat pun sama, maka dipilihlah satu unit rumah yang bernomor 9 untuk diperiksa bagian per bagiannya. Many homes. Namun ketika hendak menanyakan suatu hal, mereka dikejutkan atas keberadaan agen Martin yang sudah tidak ada di tempat itu. Selebihnya mereka kehilangan jalan pulang, seolah-olah hanya berputar-putar di situ-situ saja. Dengan kondisi mental yang begitu panik, teriakannya terdengar keras. Dengan berharap ada yang mendengar teriakannya. Setelah diamati, ternyata komplek atau rumah-rumah itu semuanya tidak ada penghuninya. Dan mau tidak mau mereka harus terdampar sampai larut malam tiba. Singkat waktu, esoknya Tom mencoba mengamati jalan dari atap rumah tersebut. Berharap Tom dan Gemma tahu jalan arah pulang. Namun ternyata Tom hanya melihat atap-atap dan rumah yang sama persis semua, seperti halnya yang ia lihat seperti kemarin. Whatever it takes, alright? Walau bagaimanapun, Tom terus berpikir agar secepatnya mereka berdua menemukan jalan pulang, dan Tom pun memutuskan agar Gemma mengikutinya dengan berjalan mengikuti arah matahari berada. Dan sampailah mereka di sebuah rumah yang telah disadari ternyata rumah tersebut adalah rumah yang dimana mereka tadi mengawali langkahnya. Sejurus kemudian diperlihatkan sebuah sepeti sembako yang isinya diperkirakan cukup untuk kebutuhan mereka makan sehari-hari. Kendati pun demikian, Tom pun yang mulai berfirasat buruk memutuskan untuk membakar rumah itu, walaupun akhirnya mereka berdua harus tidur di luar. Keanehan kembali dirasakan Gemma. Esoknya yang ketika ia terbangun, ia dikejutkan sebuah kotak kardus yang awalnya ia kira adalah petunjuk jalan pulang. Namun ternyata dalamnya terdapat seorang bayi mungil berikut berisikan tulisan perintah bahwa mereka berdua harus merawatnya. Bersamaan dengan itu keanehan terjadi, di mana rumah yang mereka bumi hanguskan itu kini telah kembali berdiri dan terlihat utuh seperti sedia kala sebelumnya. Cepat berjalan waktu, tak terasa 1 bulan sudah genap kebersamaan Tom dan Gemma bersama bayi kardusnya. Selama itu banyak sekali fenomena janggal yang ia rasakan, mengingat bayi ini sangat jauh berbeda dengan bayi konvensional pada umumnya. Selain pertumbuhan yang sangat cepat, bayi ini juga memiliki suara yang sangat keras. Bahkan keinginannya yang tak dituruti secara otomatis, ia langsung teriak layaknya pejuang skater ketika gagal meraih jackpot. Setiap habis makan, Tom rutin membuang sampah dengan kardus bekas wadah si bocah, berharap ia bisa mengetahui orang yang telah mengirim dan akan mengambil kembali kardus misterius itu. Sambil menghisap seputung rokok, Tom berusaha menghilangkan stres. Namun tiba-tiba, melihat kejadian tersebut, Tom berniat menggali tanah bekas rerumputannya. Kalau dia kemudian menemukan jalan keluar di bawah tanah sana. Namun tanpa dia sadari, tiba-tiba kardus tadi lenyap tanpa diketahui siapa yang telah mengambilnya. This is something that I can do, please. Hingga malam pun tiba, Gemma iseng memutar musik di mobilnya yang ternyata masih bisa dinyalakan. Maka dengan diiringi musik reggae, keduanya pun bercingkrak ria. Tanpa menyangka si bocah pun ikutan bercingkrak, bahkan terlihat sangat agresif dari mereka berdua. Akibatnya tersenggol oleh bocah itu hingga mental dan membuatnya sangat kesal. Namun alih-alih kapok, namun bocah ini justru terlihat tersenyum tanpa merasakan kesakitan sedikit pun dan meminta Tom untuk membantingnya kembali.
Buntut kekesalan Tom berlanjut hingga keesokan harinya. Tanpa sepatah kata pun ia langsung pergi melanjutkan penggaliannya kemarin, dengan maksud agar bisa secepatnya mereka bisa keluar dari komplek tersebut. Hingga tiba-tiba muncul suara dari bawah tanah galian Tom, yang karenanya Tom semakin yakin dan terus melanjutkan galiannya kembali. Di sisi lain, semakin hari kenakalan si bocah semakin menjengkelkan saja, hingga pada suatu saat ia diseretnya keluar rumah, kemudian dikurung di dalam mobil dengan tujuan supaya seseorang datang untuk menjemputnya pulang. Get in! Namun upaya itu tersebut diperkacau oleh sikap Gemma yang tiba-tiba berubah. Seakan-akan dia ibu kandung dari si bocah yang jelas tak akan terima jika anaknya diperlakukan Tom seperti itu. Alhasil si bocah pun kembali dibebaskan lagi. Seiring berjalannya waktu, kini kehidupan mereka bertambah berantakan. Tom yang sudah muak dengan sikap si bocah kini lebih memilih lubang galiannya sebagai tempat tidurnya. Dari sini Gemma mulai merasa sedih dan menyesali sikap ia sebelumnya yang cenderung lebih memilih si bocah daripada si Tom. Bagaimana tidak tasar, di pagi buta Gemma dibuat panik oleh si bocah yang tiba-tiba menghilang dari kamar tidurnya, sampai-sampai Gemma harus menjelajah keliling komplek untuk mencarinya. Namun entah bagaimana bisa, si bocah ternyata sedang duduk santai dengan membaca sebuah buku yang masih dipegangnya. Gemma yang merasa penasaran lantas langsung memeriksa buku tersebut, di mana isinya adalah banyak tulisan-tulisan dan gambar-gambar aneh yang Gemma sendiri tak paham, bahkan tak sanggup mengartikan sama sekali. Apalagi saya yang bukan siapa-siapa, ya pastinya sama sekali tidak mengerti. Terbesit dugaan Gemma bahwa bisa jadi buku tersebut adalah tentang asal mula bocah ini, sehingga disuruhnya untuk menirukan setiap orang yang pernah menemui ia sebelumnya, termasuk seseorang yang telah memberinya buku tersebut. Namun ketika ia hendak menirukan semuanya, tiba-tiba ya, terjawab sudah bahwa bocah ini bukan bocah sembarangan, melainkan bocah siluman atau dedemit penghuni perumahan ini. Singkat cerita, kini bocah itu sudah beranjak dewasa, namun dengan sikap yang tak kunjung berubah alias sama saja. Gemma benar-benar merasa tertekan karena harus selalu mengikuti keinginannya. Di sisi lain, Tom terlihat mulai sakit-sakitan akibat terus menggali tanah yang tak kunjung berbuahkan hasil. Di saat ingin melanjutkan penggaliannya, Tom dikagetkan dengan sekantung mayat. Namun hendak ingin memberitahu Gemma penyakitnya kembali kumat, dan yang ada dia hanya bisa terbaring lemas. Beruntung Gemma yang menemukannya meski sudah dalam keadaan tak berdaya. Dalam situasi itu Gemma hanya bisa berusaha seorang diri, sementara si bocah itu bukannya membantu malah mengunci diri di dalam rumah sambil menonton televisi. Alhasil Gemma dan Tom terjebak di luar sampai mereka terdampar di dalam mobil hingga larut malam. Melihat kondisi Tom yang sudah benar-benar kritis, Gemma dengan segala kepanikannya pun memohon-mohon kepada si bocah agar kiranya si bocah bisa membantu. Dan di sini si bocah baru mengatakan bahwa sekarang sudah saatnya melepaskan si Tom. It's time he was released. Mendengar perkataan tersebut, keduanya merasa sangat senang karena setelah sekian lama terjebak dalam perumahan angker ini, akhirnya mereka akan dibebaskan juga. Sayang, semuanya itu hanya batas angan-angan mereka saja, karena sesungguhnya maksud dari perkataan bocah itu tadi justru agar Tom mati secepatnya. What was that? Tom. Di malam pertama kematian Tom, terlihat si bocah membawa kotak kardus berisikan kantung mayat, sementara Gemma hanya bisa menatapnya dengan tangisan tanpa bisa berbuat apa-apa. Bahkan pada akhirnya ia harus merelakan jasad Tom dibungkus dan dilempar ke dalam lubang yang selama ini telah digalinya sendiri. Kehilangan sosok yang sangat dicintai memang sesuatu yang sangat menyakitkan. Begitu pula yang dirasakan Gemma saat ini, di mana tekanan emosionalnya kemudian merubah ia menjadi sosok wanita yang beringas secara mendadak. Melihat keadaan seperti itu, si bocah yang merasa dirinya terancam lantas lari menuju lubang got trotoar jalan. Sedangkan Gemma yang pada saat itu juga mengejarnya di sana tak menyadari jika secara tidak langsung dirinya telah digiring memasuki gerbang menuju dunia lain. Secara tak kasat mata, Gemma diperlihatkan oleh penampakan seseorang yang bernasib sama persis dengan apa yang ia alami saat ini. Lalu tiba-tiba, ya, Gemma sudah kembali di tempat semula dan langsung meninggal di sana. Seperti yang dilakukan sebelumnya, si bocah juga melakukan hal yang sama kepada jasad Gemma, di mana lubang galian tadi akhirnya jadi kuburan kedua insan dari pasangan naas ini. Lalu sesaat kemudian si bocah meninggalkan tempat tersebut, ketika tanah dan rerumputan di sana kembali utuh seperti sedia kala. Dan sampailah kita di ujung cerita, kita diperlihatkan antara si bocah dengan Pak Martin yang kemudian diketahui jika sebenarnya dia adalah sosok ayah si bocah ini. Namun karena usianya yang sudah tua, maka ia pun diistirahatkan pada sebuah lemari museum.
Dari situ si bocah muncul sebagai pengganti Pak Martin, yakni menunggu korban-korban selanjutnya yang akan dibuat tersesat di komplek perumahan gaib tersebut. Tamat. Ending yang tergoibkan.